secara sembunyi-sembunyi melalui dialog dan pembicaraan dari hati ke hati. Nabi menggunakan metode ini untuk berdakwah kepada keluarga sendiri yang berada dalam satu rumah dengannya. Kemudian terhadap tetangganya dan kenalan-kenalan akrabnya dengan pendekatan personal, karena jumlah orang-orang yang memeluk Islam sudah mencapai sekitar 25 orang. Nabi menambah metode dakwah baru penyebaran Islam dengan menyelenggarakan pengajaran klasik secara tetap di rumah kediaman sahabat Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Adapun materi yang disampaikan di tempat itu difokuskan pada masalah keimanan, akhlak, dan latihan menghafal ayat-ayat Al-Quran yang telah diriwayatkan. Kemudian, menurut Ali Mustafa Yaqub, ada dua faktor yang menjadikan Nabi Muhammad SAW memilih tempat ini. Yang pertama, tempat ini dekat dengan Ka'bah sehingga memudahkan para sahabat untuk beribadah di Masjidil Haram. Kemudian yang kedua, karena faktor keamanan kemungkinan menjadi pertimbangan Nabi daripada seandainya beliau mengajar di rumah beliau sendiri. Di antara sahabat yang mengajarkan hafalan dan baca Al-Quran di Mekah selain Rasulullah adalah sahabat Khabbab bin Al-Ard. Ia mendatangi muridnya dari rumah ke rumah, sehingga dapat juga dikatakan dia salah satu guru privat Al-Quran di periode Mekah. Dia memeluk Islam sebelum adanya pengajian di rumah Al-Arqam. Para sahabat yang menjadi muridnya antara lain Abdullah bin Mas'ud, Said bin Zaid, dan Fatimah binti Al-Khattab. Di antara hasil kegiatan pendidikan dan dakwah Nabi dan sahabat adalah sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, Al-Quran telah tersebar dan dihafal oleh beberapa kabilah yang berasal dari luar kota Mekah. Zaid bin Thabit yang berusia 11 tahun sudah menghafalkan 17 surah dari Al-Quran. Al-Barra yang sudah mengenal surah Al-A'la dan beberapa surah Al-Mufassal. Sebelum Nabi sampai ke Madinah, dan Rafi bin Malik Al-Ansori yang termasuk orang pertama yang membawa surat Yusuf ke Madinah. Bahkan dalam riwayat lain dijelaskan bahwa beliau mengambil dari Nabi yang telah turun kepadanya selama 10 tahun. Kemudian yang kedua ada sejarah Madinah pada masa pra-Islam disebut Yasrib. Setelah hijrah, kota ini menjadi rumah Nabi SAW. Periode Madinah atau setelah hijrah itu merupakan periode pembentukan masyarakat Islam, yaitu masyarakat yang menerapkan ajaran-ajaran dan sistem Islam, walaupun di antara warganya terdapat orang-orang yang bukan Muslim. Ketika Nabi pindah ke Madinah, aktivitas pasalnya merupakan salah satu marbat, tempat untuk mengeringkan kurma, milik dua anak yatim dari Bani Najjar yang bernama Sahal dan Suhel. Nabi membeli tanah ini dari mereka untuk membangun masjid dan rumah-rumahnya. Pada masa selanjutnya, masjid ini menjadi pusat pendidikan. Kemudian di antara tempat-tempat pendidikan yang ada di Madinah, ada 5, yaitu yang pertama Sufah, kemudian Darul Qurra, yang ketiga ada Kutab, yang keempat masjid, dan yang terakhir itu rumah para sahabat. Sufah itu adalah suatu tempat yang telah dipakai untuk melaksanakan aktivitas pendidikan. Biasanya tempat ini menyediakan pemondokan bagi pendatang baru atau muhajirin yang tergolong miskin dan tidak punya tempat tinggal. Di sini para sahabat diajarkan membaca dan menghafal Al-Quran secara benar. Di samping juga diajarkan materi hukum Islam di bawah bimbingan langsung dari Nabi SAW. Kemudian yang kedua itu ada Darul Qurra. Ini secara etimologi yang berarti rumah para pembaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga itu ada Kutab, berarti tempat belajar atau tempat di mana dilangsungkannya kegiatan tulis-menulis. Kemudian ada masjid yang dijadikan pusat kegiatan dan informasi berbagai masalah kaum muslimin, baik menyangkut pendidikan maupun sosial dan ekonomi. Kemudian yang terakhir itu ada rumah para sahabat yang juga dipakai untuk belajar dan mengajar meskipun tidak secara rutin. Kemudian penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Rani. Terima kasih atas pemaparannya. Baik, langsung saja. Semoga teman-teman masih semangat ya. Belum detik-detik penghabisan nyawa. Oke. Pembahasan selanjutnya adalah qiraat pada masa sahabat dan penyebaran qiraat
pada masa tabi'in gitu. Fase ini sebenarnya termasuk fase yang sangat penting. Kenapa? Karena para sahabat yang mana menerima pengajaran langsung dari Rasulullah SAW. Fase ini tentu, kenapa saya bilang fase ini dimulai setelah Al-Quran turun, karena Nabi Muhammad SAW setelah menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantara Jibril selama kurun waktu sekitar 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, itu menurut pendapat yang paling unggul. Selama kurun waktu tersebut, Nabi Muhammad menyampaikannya langsung kepada para sahabat setelah mendapatkan wahyu. Yang mana dalam pengajarannya, para sahabat Rasulullah SAW mengajarkan ada dua cara bagaimana Rasulullah SAW mengajarkannya. Yang pertama, dalam pengajaran Al-Quran terdapat dua cara yang digunakan oleh Rasulullah. Yang pertama, dengan mengajarkan langsung kepada para sahabat dalam majelis tertentu, khususnya pada sholat berjamaah. Yang kedua, memerintahkan kepada para sahabat senior untuk mengajarkan apa yang telah mereka dapatkan kepada para sahabat yang baru masuk Islam atau para sahabat yang tidak hadir dalam majelis. Jadi selain para sahabat ini belajar, juga pada saat itu mengajar. Nah, tentu saja metode apa yang digunakan pada masa itu, metode penyampaiannya, metode yang digunakan oleh para sahabat pun sama seperti mereka menerima qiraat atau bacaan bacaan langsung dari Rasulullah SAW. Metodenya apa? Talaqiyah dan musyafahah. Sehingga pada akhirnya bacaan-bacaan tersebut sampai ke tabi'in melalui hingga para imam qiraat yang kita kenal saat ini, yaitu secara mutawatir atau dengan sanad yang sahih. Adapun sahabat-sahabat yang masyhur dengan Iqra'ul Quran sebagaimana disebutkan dalam kitab Tubaqat Al-Qurra karya Imam Az-Zahabi ialah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Ibnu Mas'ud, Abu Darda dan Abu Musa Al-Asy'ari. Baik, selanjutnya, nah penulisan di fase penting dalam qiraat pada masa sahabat sebenarnya istilah qiraat belum muncul. Adapun saat itu yang dikenal adalah sab'atul ahruf. Sebagaimana teman-teman tahu hadisnya sebagaimana disebutkan oleh saudara Supana tadi, yang Sami itu Hisham bin Hakim ila akhir hadis, nah itu mulai dikenalnya istilah sab'atul ahruf mungkin dari situ. Lalu fase penting di zaman sahabat yaitu fase penulisan Al-Quran di masa Abu Bakar As-Siddiq dan standarisasi Al-Quran di zaman Utsman bin Affan. Oke. Lalu kita masuk ke penulisan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq, yaitu berbagai peristiwa yang terjadi di masa Abu Bakar, khususnya sepeninggal Rasulullah SAW, yaitu untuk memerangi kaum murtad. Salah satunya adalah Perang Yamamah, yaitu perang yang kita kenal sebagai perang yang paling berdarah yang dialami oleh para sahabat. Perang yang setidaknya menggugurkan kurang lebih 1.200 pasukan muslim. Dalam buku yang saya baca, itu 400 kaum muhajirin dan ansor yang hafal Al-Quran. Mungkin dalam riwayat lain atau kebanyakan itu perang ini mengakibatkan gugurnya sekitar 70 orang sahabat penghafal Al-Quran. Jadi atas jumlah yang besar inilah yang pada akhirnya memunculkan kekhawatiran di kalangan umat muslim. Gitu. Umat Islam saat itu akan hilangnya Al-Quran. Gitu. Sehingga Umar bin Khattab sebagai inisiator mengusulkan kepada Abu Bakar selaku khalifah agar Al-Quran dikumpulkan dan ditulis menjadi satu mushaf. Adapun saat itu Abu Bakar menunjuk Zaid bin Sabit selaku koordinator dibantu oleh para sahabat lain seperti Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah, Huzaifah al-Yaman, Abu Darda, Abu Hurairah dan Abu Musa al-Asy'ari. Gitu. Oke. Dalam pengerjaannya atau dalam pengumpulan Al-Quran, Zaid bin Sabit menentukan konun atau syarat yang ditetapkan oleh Zaid dalam pengumpulan mushaf di zaman Abu Bakar. Yaitu apa? Yang pertama, bagian-bagian Al-Quran yang dihafal sahabat harus tertulis pada zaman Nabi.
Dan yang kedua, bagian-bagian Al-Quran harus memiliki kedua saksi yang memastikan bahwa hal itu memang ditulis di zaman Nabi. Begitu. Lalu selanjutnya setelah Abu Bakar wafat, mushaf yang telah dikumpulkan itu dijaga oleh Umar bin Khattab, dan di masa Umar mushaf itu diperintahkan untuk disalin ke dalam lembaran, akan tapi Umar tidak menggandakan sahifah itu karena memang pada saat itu kebutuhan untuk digandakan belum sepenting atau sebutuh ya gimana ya di zaman Utsman bin Affan gitu, sehingga naskah itu menjadi naskah orisinal bukan sebagai bahan hafalan. Lalu naskah yang telah terkumpul itu diberikan kepada Hafsah, diserahkan kepada Hafsah, istri Rasulullah SAW. Lalu selanjutnya masuk ke zaman Utsman bin Affan. Kala itu sepeninggal Umar, jabatan beralih kepada Utsman bin Affan, yang mana pada zaman Utsman penyebaran Islam saat itu sudah sangat luas. Akan tetapi gitu, kebutuhan umat untuk mengkaji saat itu kebutuhan umat untuk mengkaji Al-Quran semakin besar, akan tetapi sangat minim dalam pengetahuan tentang sab'atul ahruf atau ilmu qiraat gitu, sehingga hingga akhirnya terjadi perang Armenia. Sebagaimana teman-teman tahu, perang Armenia dan Azerbaijan dan penduduk Irak, di antaranya pasukan yang ikut menyerbu adalah Huzaifah bin Al-Yaman. Di situ Huzaifah melihat kalangan tentara Islam ketika itu banyak yang berbeda dalam membaca Al-Quran. Masing-masing memegang teguh apa yang diajarkan oleh guru-guru mereka, bahkan yang paling penting, sebagian sampai mengkafirkan sebagian yang lain, yang mana berita itu pun sampai kepada Khalifah Utsman bin Affan. Akhirnya atas kejadian tersebut dan permintaan sejumlah sahabat, sebuah tim ahli dibentuk lagi untuk menstandarisasi Al-Quran. Gitu. Di antara sahabat-sahabat itu yaitu Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdul Rahman bin Al-Haris. Diminta kembali untuk mendata qiraat yang ada, serta meneliti, menentukan nilai kesohihan periwayatannya untuk kemudian dilakukan standarisasi Al-Quran. Demi mencegah kekeliruan dan perselisihan, maka dihimpunlah Mushaf Ummah Utsmani atau Mashahif Utsmaniyah. Lalu, apa yang dimaksud dengan standarisasi Al-Quran di sini? Menurut Al-Qadi Abu Bakar dalam kitabnya Al-Intisar mengatakan apa yang dimaksud Utsman atau apa yang dimaksud Utsman bukanlah apa yang dimaksud dengan Abu Bakar oleh Abu Bakar dalam menghimpun Al-Quran yang sama di antara dua papan. Akan tetapi yang dimaksud oleh Utsman adalah menyatukan atau menyamakan kaum muslimin untuk bersatu pada satu qiraah, bacaan Al-Quran yang sabitah atau standar dan ma'rufah, telah dikenal jelas dari Nabi Muhammad SAW, serta menghapus apa-apa yang tidak standar. Jadi yang dimaksud di sini adalah bukan berarti bacaan qiraatnya itu menjadi satu bacaan qiraat, akan tetap menjadi pada konsep sab'atul ahruf, tetap pada bacaan sab'atul ahruf, dan menghapus apa-apa yang tidak standar di luar bacaan-bacaan yang tidak sahih gitu. Oke, lanjut. Setelah terkumpul menjadi satu, maka mushaf-mushaf tersebut atau Mashahif Utsmaniyah tersebut dikirim ke beberapa kota besar Islam pada saat itu beserta ahli qiraatnya atau beserta guru-gurunya. Di antara kota yang menerima mushaf tersebut itu ada Madinah, Zaid bin Sabit, Makkah, Abdullah bin Sa'id, Syam, Abdullah bin di antaranya adalah Zaid bin Sabit diperintahkan mengajarkan di Makkah. Mohon maaf ini tipe ya. Abdullah bin Al-Saib dikirim ke Mekah, Al-Mughirah bin Sihab dikirim ke Syam, Abu Abd Ar-Rahman As-Salmi dikirim ke Kufah, Amir bin Abdul Qais dikirim ke Basra. Lalu dari kopian mushaf Utsmani tersebut atau Mashahif Utsmaniyah tersebut yang pada akhirnya menjadi faktor utama terbentuknya mazhab-mazhab qiraat di kawasan Islam dengan munculnya pakar-pakar qiraat dari generasi tabi'in tersebut hingga lahirnya imam qiraat. Lalu penyebaran qiraat di masa tabi'in. Fase ini berkisar di antara akhir abad pertama dan permulaan abad kedua Hijriyah.
yang mana nama di sini kita sebutkan nama-nama pakar ahli qiraat pada generasi tabi'in di beberapa wilayah Islam, bisa teman-teman baca sendiri ya. Metode yang digunakan tentu saja sama bagaimana Rasulullah mengajarkan ke para sahabat, bagaimana sahabat mengajarkan kepada tabi'in, begitupun bagaimana tabi'in mengajarkan kepada setelahnya tabi'ut tabi'in atau hingga akhirnya sampai pada imam qiraat. Begitu. Nah, di sini ada pakar-pakar qiraat dari hasil generasi tabi'in. Setelah menyebarnya ilmu qiraat, penyebaran ilmu qiraat di masa tabi'in yang telah menyebar lebih cukup merata di beberapa wilayah Islam, hingga akhirnya melahirkan bibit-bibit imam qiraat yang masyhur yang dikenal dengan imam qiraat sab'ah. Baik yang sab'ah atau asyroh dan lain sebagainya. Itu di antaranya adalah Ibnu Katsir, Nafi, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Al-Kisai. Lalu selanjutnya yang terakhir, yang tentunya ahli qiraat yang muncul di masa tabi'in ini menjadi motivasi bagi generasi-generasi selanjutnya hingga akhirnya sampai di masa kita hari ini yang mana masih terus mempelajari qiraat. Begitu. Oke, pada masa tabi'in juga sudah ada kitab qiraat yang disusun. Seperti kitab yang disusun oleh Yahya bin Ya'mar. Beliau merupakan ulama dari generasi awal tabi'in yang mana pakar bahasa Arab dan penggagas ilmu nahwu. Itu. Beliau adalah seorang murid dari Abu Al-Aswad Ad-Duwali. Meskipun dalam bukunya beliau tidak mengumpulkan semua qiraat, akan tetapi memfokuskan pada qiraat satu macam qiraat saja. Dan juga kitab Ihtilafat Mashahib Asyam wal Hijaz wal Iraq karya Abdullah bin Amir Ayah Sabi yang wafat pada tahun 118 Hijriah. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mendapatkan materinya. Adapun untuk kesimpulan, kali bisa disampaikan oleh Bapak Sa'ad atau Nadifah. Silakan. Langsung diskusi aja. Baik teman-teman sekalian, ya, untuk kesimpulan mungkin nanti kita akhirkan. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Silahkan dari rekan-rekan sekalian, apabila ada yang perlu ditambahkan barangkali materi yang kami sampaikan kurang, atau ada kritikan dan saran, ya, barangkali materi yang kami sampaikan tidak sesuai, ataupun ada pertanyaan yang ingin diajukan. Silahkan. Ada? Silakan teman-teman sekalian, apakah ada pertanyaan atau mau menambahkan? Saya ingin menanyakan sesuatu ke mana? Pertanyaan ini tidak khusus untuk pemakalah saja. Maksudnya bisa saja mungkin nanti yang menjawab teman-teman yang lain atau juga
Ibu Hajah Romlah Widayati selaku dosen kita. Mohon maaf sebelumnya karena saya orang baru di qiraat ya, maksudnya baru berkecimpung baru ya mengenal qiraat di sini. Kemudian sempat kemarin saya juga mendengar, bukan dari kelas kita tapi ada sewaktu saya mengikuti kelas lain, ada seorang yang menanyakan tentang hukum mempelajari qiraat itu sampai dia membawa ungkapan yang katanya ungkapannya Imam Ghazali bahwa mempelajari ilmu qiraat itu termasuk suatu yang mempelajari ilmu yang sia-sia lah kalau nggak salah saya dengarnya bahasanya waktu itu. Tapi karena saya juga pecinta qiraat ya, maksudnya kemudian saya coba telusuri sebisa saya tentang ungkapan orang itu, dan saya cari di literaturnya yang kata dia di Imam Ghazali itu, tapi saya belum menemukan. Barangkali mungkin ini bisa dijawab oleh beberapa teman yang ada di sini dan juga Ibu Hajah Romlah Widayati. Kemudian hal yang lain adalah tentang hukum membaca jamak. Hukum membaca jamak. Ada seseorang yang juga pakar di qiraat, pernah ikut daurah beliau itu, beliau mengatakan seperti ini. Salah satu bid'ah yang besar ya dalam bidang Quran itu ya ketika menjamak qiraat itu. Dia mengatakan seperti itu. Bagi saya sih belum masalah karena kita memahami bid'ah itu kan banyak macamnya ya, ada yang bid'ah hasanah dan lain sebagainya gitu. Tapi beliau pakar di qiraat, beliau juga sempat mengatakan seperti itu. Nah, yang ingin saya singgung mungkin di sini juga apa hukum dari membaca jamak itu. Kemudian apakah di masa Nabi dan sahabat pernah ditemukan literatur yang mengatakan bahwa di masa beliau, di masa Nabi dan sahabat itu ada yang menjamak bacaan tersebut gitu. Mungkin begitu aja dari saya, mohon maaf bila sedikit melebar. Baik, terima kasih kepada saudara Afifin yang telah memberikan pertanyaannya. Inti dari pertanyaan pertama, bahwasanya tadi ada ungkapan Imam Ghazali, bahwasanya mempelajari qiraat itu merupakan sia-sia ya, kurang lebih seperti itu. Nah, adapun sebagaimana Ibu Romlah tadi menyampaikan di chat ya, bahwasanya perlu dilacak terlebih dahulu perkataan Imam Ghazali tersebut. Mungkin bisa disebutkan ya, saudara Afif, itu sumbernya di kitab apa atau di mana? Barangkali itu. Nanti mungkin untuk lebih jelasnya insya Allah akan dijawab oleh Bapak Muhammad Sa'ad. Adapun inti dari pertanyaan kedua tadi yang mengenai jam'ul qiraat, hukum seputar jam'ul qiraat, dan juga apakah di masa sahabat itu ada yang menjamak qiraat, kurang lebih seperti itu ya. Baik, langsung saja mungkin untuk pertanyaan pertama akan dijawab oleh Bapak Muhammad Sa'ad atau Ibu Nadifah atau Ibu Rosani aja. Oke, izin menjawab ya Ustadz Zen. Mohon maaf kalau misalnya jawabannya kurang sesuai. Secara yang sepaham saya, gitu, hukum mempelajari qiraat tentu saja kita kembalikan hukumnya kepada hukum belajar, yang mana sebagaimana kita tahu talabul ilm fardhatun ala kulli muslim, di mana sebagaimana yang tadi Ustadz Zain bilang, bahwasanya ada seseorang yang bertanya. Saat ada orang yang bertanya itu tanda ketidaktahuan, atau misalnya ada muncul pertanyaan atau perdebatan, itu ada tandanya ada sebuah masalah yang mana di situ ada kebutuhan umat gitu. Jadi semua ilmu itu
pada hakikatnya, pada aslinya itu semuanya penting, tergantung dengan kebutuhan umat saat itu. Saat ini kita mempelajari qiraat untuk apa? Untuk berargumentasi, untuk menjawab bagaimana memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang mungkin sekiranya tidak masuk akal. Bagaimana kita mengakali itu? Gitu. Tentu saja jawabannya harus berdasarkan bukti, data atau literatur, karena kita tidak belajar langsung qiraat atau dari Rasulullah SAW atau sahabat atau tabiin gitu. Lalu bagaimana caranya? Ya mempelajari qiraat dari sumber-sumber yang ada, yang mungkin sekarang sudah banyak buku-buku yang mempelajari tentang qiraat, termasuk di pelajaran kita saat ini. Kurang lebihnya seperti itu. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barangkali Pak Saad atau Nadifah mau menjawab pertanyaan yang tadi ya. Terkhusus tadi ya, apa ungkapan Imam Ghazali bahwasanya mempelajari Al-Quran itu sia-sia. Barangkali ada penjelasan. Silahkan Pak Saad. Atau mungkin untuk mempersingkat waktu langsung ke pertanyaan yang kedua aja mungkin Mas. Karena memang saya juga agak heran dengan pertanyaan orang waktu itu ya. Ini bukan murni pertanyaan saya, cuma saya barangkali di sini ada yang bisa membahas itu. Kan orang itu tiba-tiba nyebut mempelajari ilmu qiraat itu menurut Imam Ghazali katanya. Dia juga mempertanyakan, dia pernah dengar juga katanya gitu. Cuma selama ini saya cari literatur itu saya belum menemukan itu. Belum menemukan ungkapan Imam Ghazali. Mungkin itu bisa jadi bisa jadi PR buat kita bersama ya. Seperti yang tadi Ibu Romlah menyampaikan, perlu dilacak terlebih dahulu sumber dari perkataan Imam Ghazali tersebut. Baik, mungkin itu menjadi PR nanti bagi kami. Untuk pertanyaan kedua, hukum jam'ul qiraat ya. Kemudian apakah menjamak qiraat itu ada pada masa sahabat? Fadhal. Sebelum menunggu beberapa saat, ini saya bacakan terlebih dahulu jawaban dari Ibu Romlah. Bahwasanya membaca dengan jamak jam'ul qiraat adalah hasil ijtihad para ulama. Pada masa awal umat Islam membaca per imam atau perawi yang beragam, qiraah sab'ah dan qiraah asyrah. Maka untuk membaca satu ulama beristihad membaca dengan sistem tempuh qiraat. Dan itu lebih ke kebutuhan gitu, dalam majelis ilmu gitu. Sehingga bisa diketahui dalam satu ayat tersebut ragam bacaannya seperti apa aja. Wallahu alam. Tadi yang jelas jam'ul qiraat intinya merupakan hasil ijtihad para ulama ya. Para ulama setelahnya, karena pada masa awal umat Islam itu membacanya per imam atau perawi, sehingga satu macam. Sehingga dapat disimpulkan pada masa sahabat itu ya, para sahabat membaca sesuai dengan apa yang mereka dapatkan dari Rasulullah. Bagaimana kan di hadis itu ketika Umar bin Khattab berselisih dengan Hisham ya, itu menunjukkan bahwasanya mereka hanya membaca dengan satu macam bacaan saja. Wallahu a'lam. Siap, terima kasih jawabannya Bu Hajar Romlah, dan teman-teman semuanya, Kak Sumana dan lain. Allah cukup. Baik. Silakan teman-teman yang lain, barangkali ada yang mau menambahkan, barangkali materi yang tadi ada yang kurang gitu. Ini saya bacakan kembali metode jamak qiraat. Yang pertama ada jamak bil waqfi, yang kedua jamak bil harfi,
Dan yang ketiga, jamak fil ayat. Mungkin teman-teman yang sudah belajar, itu insya Allah lebih paham. Atau barangkali teman-teman yang sudah paham, bisa sedikit berbagi ilmunya tentang gambaran umum mengenai jam'ul qiraat. Barangkali ada, silakan. Saya Pak Basto. Untuk masalah tadi ucapan Imam Ghazali, maaf sebentar. Terkait perkataan Imam Ghazali bahwasanya ilmu qiraat itu tidak bermanfaat. Kalau kita lihat dalam pembagian ilmu ya, bahwasanya memang Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu membagi ilmu-ilmu yang daruri, ilmu-ilmu yang penting ya, yang primer dan ilmu-ilmu yang tidak primer. Maka di sana beliau menjelaskan bahwasanya ada ilmu-ilmu itu yang setiap muslim harus menguasainya, yaitu kita sebut dengan fardhu ain itu. Beliau menjelaskan tentang fardhu ain ya, tentang tentang al-wajibat, kemudian at-turuk dan seterusnya itu. Maka di sana maksud dari Imam Ghazali itu mungkin disalahartikan ya. Maksud beliau adalah bahwasanya yang paling utama, yang wajib setiap muslim mempelajarinya itu adalah ilmu-ilmu itu. Ilmu-ilmu tadi itu. Nah, maka kemudian beliau nanti menjelaskan ada ilmu-ilmu usul. Ilmu-ilmu usul itu seperti misalkan rukun Islam, ya, akidah yang usul, ya. Misalkan tentang turuk, larangan-larangan yang sifatnya adalah global gitu, yang haram-haram. Nah, maka kemudian beliau menjelaskan juga ada ilmu furu', ilmu-ilmu dari furu'. Ya. Misalkan ilmu furu' itu adalah ilmu kedokteran dan seterusnya. Maka kemudian ada ilmu disebut ilmu mutammimat. Nah, maka beliau Imam Ghazali memasukkan ilmu Al-Quran itu bagian dari, termasuk qiraat itu adalah mutammimat. Dari bagian dari mutammimat. Maka ketika seseorang, kemudian beliau menjelaskan, lagi nanti ada ilmu yang mahmud dan ilmu yang madmum. Dalam kitab Ihya itu beliau menjelaskan ada ilmu yang mahmud, ada ilmu yang madmum. Maka kemudian salah satu ilmu yang madmum adalah ilmu fikih dan termasuk ilmu qiraat. Kenapa? Karena ilmu madmum itu, ilmu fikih itu, ketika seseorang tidak memiliki niat yang baik dalam belajar, atau niat yang baik misalkan, atau dalam hatinya ada kepentingan tertentu, sehingga kemudian ketika mengambil hukum, bisa jadi dia memilih pendapat-pendapat yang tidak benar. Misalkan dia di bawah pemerintahan, ya, dia akan mengambil hukum-hukum yang tidak benar. Maka kemudian itu alasan Imam Ghazali memasukkan misalkan ilmu fikih dan termasuk ilmu qiraat itu dalam bagian bisa jadi dalam ilmu yang madmum. Kalau dalam Ihya belum menjelaskan seperti itu. Tetapi apa? Jika memang ketika niatnya salah, mungkin itu sedikit ya tambahan, mudah-mudahan ini ada hubungannya dengan apa yang ditanyakan tadi. Entah ada ada hubungannya atau tidak, saya wallahu alam tidak tahu. Mungkin bisa dilihat di bab-bab awal dari kitab Ihya Ulumuddin, di bab-bab awal tentang Kitabul Ilmi. Itu dijelaskan oleh beliau tentang masalah itu. Baik, jazakallah atas tambahannya yang tadi sebagaimana beliau menyampaikan. Biasanya mungkin ilmu qiraat ini termasuk ilmu mutammimat. Gitu. Sebagaimana Kiai Fatoni kan sebelumnya pernah menyampaikan ya, bahwa sebelumnya ada fatwa ulama gitu ya. Kalau teman-teman masih ingat, gimana tuh yang fatwa ulama itu gimana? Yang mempelajari, masih ingat sih yang kemarin tuh. Ya itulah. Ya, tadi mungkin terima kasih ya kepada Pak Basto atas tambahannya. Apa?
Baik, teman-teman yang lain silahkan. Juga ditambahkan oleh Romlah ya, bahwasanya mempelajari ilmu qiraat dalam rangka untuk menjaga kelestarian bacaan Al-Quran yang hanya orang-orang tertentu yang mau mempelajarinya. Silahkan teman-teman yang lain barangkali ada yang menambahkan lagi atau mau menambah pertanyaan. Oke, kalau tidak ada mungkin langsung dibacakan kesimpulannya. Silahkan Ibu Rosani untuk membacakan kesimpulan dari makalah yang kami susun. Baik, alhamdulillah telah usai dari sesi diskusi kita. Di sini ada beberapa kesimpulan dari pembahasan yang telah kami paparkan di hari ini, yaitu yang pertama, hikmah sab'atu ahruf, yaitu hikmah diturunkannya Al-Quran dengan 7 huruf secara umum, yaitu memberikan kemudahan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Lalu yang kedua, makna sab'atu ahruf, yang mana menurut mayoritas ulama berpendapat makna yang paling mendekati kebenaran terkait sab'atu ahruf dari Abu Fadl Ar-Razi, yaitu adalah 7 macam bentuk perubahan. Lalu yang ketiga, keeksistensian sab'atu ahruf. Yang pertama, mengatakan bahwa yang eksis hingga saat ini hanya 1 huruf saja. Lalu yang kedua, memandang keseluruhan al-ahruf as-sab'ah masih utuh hingga saat ini. Lalu yang ketiga, al-ahruf as-sab'ah yang masih eksis adalah yang termuat dalam Rasam Usmani. Lalu yang selanjutnya, poin keempat, metode pengajaran dan penyebaran qiraat, yaitu metode yang digunakan baik di zaman Nabi, sahabat, tabi'in, hingga kini adalah metode talaqiyah atau musyafahah. Lalu selanjutnya, sahabat yang ahli Quran, di antaranya Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, Abu Bakar, Khabbab bin Al-Ad, Abdullah bin Mas'ud, Sa'id bin Zaid, Fatimah bin Al-Khattab, bintu Al-Khattab, Zaid bin Sabit, Al-Barra, Rafiq bin Malik, Ubadah bin As-Samit, Abdullah bin Sa'id bin Al-As, Ibnu Ummi Maktum. Lalu selanjutnya Iqra'ul Quran, sahabat yang dikenal dengan Iqra'ul Quran yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Ibnu Mas'ud, Abu Darda, Abu Musa al-Asy'ari. Lalu selanjutnya penulisan Al-Quran di masa Abu Bakar dilatar belakangi atas kekhawatiran akan hilangnya Al-Quran saat itu di masanya, dan Umar bin Khattab pula yang tidak menggandakan karena memang saat itu untuk dijadikan sebagai naskah orisinal. Lalu selanjutnya latar belakang standarisasi Al-Quran dan penghimpunan Mushaf Utsmani pada masa Utsman bin Affan, yaitu untuk atau demi mencegah kekeliruan dan perselisihan pada bacaan qiraat yang pada akhirnya melahirkan Masohid Utsmaniyah atau Mushaf Utsmani. Lalu yang terakhir, penyebaran ilmu qiraat pada masa tabi'in telah melahirkan imam qiraat, meskipun diantaranya juga termasuk dari kalangan tabi'in ya, yaitu Ibnu Katsir, Nafi, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, dan Al-Qurtubi. Mungkin cukup sekian pembahasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron, wa jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak Ibu. Semoga lekas sembuh, Semoga sinyalnya lebih baik. lekas pulih Ibu. Terima kasih Naskah. Terima kasih kakak-kakak pemakalan.